Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas dan semakin rame. Guys, geger, rakyat plus 62 makin berani dan nekat sampai skakmat Presiden Prabowo habis-habisan. Wow, luar biasa ya. Guys, di video kali ini terkait ucapan Prabowo beberapa hari yang lalu tentang RUU perampasan aset terhadap koruptor, dan Presiden malah memikirkan nasib anak dan istri para koruptor. Gimana nasib anaknya jika aset dan harta mereka disita negara? Luar biasa. Hal tersebut tentu saja menuai kontroversi dan menyulut emosi rakyat. Rakyat menilai Presiden Prabowo lebih peduli terhadap nasib anak dan koruptor yang jumlahnya cuma beberapa orang dibandingkan anak-anak Indonesia yang terlantar, kelaparan, tinggal di gubuk, di rumah tak layak huni dan sebagainya, karena hak rakyat ini dimaling oleh koruptor. Bahkan saking kesalnya rakyat sampai mengatakan Presiden Prabowo adalah presiden omon-omon. Wow, ngeri. Ternyata nggak sampai di sini ya. Rakyat sampai mengatakan Presiden adalah presiden omon-omon. Gila, luar biasa. Rakyat sudah makin berani saat ini guys. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Omon kosong. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Iya. Terus subsidinya di mana? Kalau bacot mampaknya enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Maunya. Aduh. Kaget. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang? Pikir adil. Presiden omon-omon. Itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak mikir sampai triliunan uang rakyat? Ya benar. Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak, iya. Pak. Cukup 2019, Pak. Cukup 2019. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin enggak, sorry ye. Sorry ye. Apaan Bapak ini? Kemarin tegas sekali mau berantas koruptor. Ya. Giliran udah jadi presiden malah melempem. Aduh, Pak. Kasian banget. Perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji, dan signifikan karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Bentar guys, malah gaji hakim yang mau dinaikin, Pak. Pak Prabowo yang presiden terpilih gitu ya, 50% Indonesia memilih Bapak. Kok gaji hakim yang harus dinaikin? Harusnya UMR, gaji pegawai yang harus dinaikin. Masa sampai saat ini perekonomian semakin meningkat tetapi gaji mereka tahun ke tahun, dari tahun-tahun ketumbar itu tahun gajah itu gaji mereka tetap segitu-gitu aja. Apakah cukup? Sementara kehidupan semakin hari semakin meningkat perekonomian gitu. Jangan gaji hakim. Jika Bapak berargumen untuk menaikkan gaji hakim untuk mengatasi korupsi, tidak terjadi korupsi lagi oleh hakim, itu salah kalau menurut saya ya. Yang mentalnya maling ya tetap maling, mentalnya koruptor tetap koruptor gitu ya. Nggak perlu gaji gede atau gaji kecil. Nah, benar gak guys ya? Ini kasihan banget nih kalau Prabowo benar-benar menaikkan gaji hakim gitu ya, dan peduli dengan nasib keluarga koruptor gitu. Waduh, kasihan banget nih yang memilih beliau, kasihan banget ini ya. Aduh, kasihan. Lanjut. Jadi semua hakim, saya ingin naikin gaji sekali signifikan. Semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Kita sedang hidup di era pendusta yang ramai, Pak. Kasihan banget punya bukan presiden. Orang jujur yang ramai. Ini zaman yang Nabi diantaranya mengatakan waktu minal khain wa khuwinal amin. Pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin, diberi amanah. Sebaliknya orang yang amanah dikhianati, disingkirkan, difitnah, dituduh, di framing macam-macam. Iya, betul.
Nah, sehingga di zaman seperti ini tentunya berdusta itu sesuatu yang mendapatkan endorsement. Sebaliknya berlaku jujur mendapatkan banyak tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan. Hanya orang pilihan yang benar-benar bisa mencapai derajat siddiqin di zaman seperti ini. Pak Prabowo juga mengatakan, iya benar, itu adalah bentar ya. Itulah bagaikan filosofi paku ya, paku jika masih berdiri lurus tetap dipukul sampai terbenam gitu ya. Tapi kalau pakunya telah bengkok itu nggak dipukul lagi, sebab nggak akan bisa lagi diatur gitu ya. Nah, seperti itulah mental para pejabat yang ada di Indonesia gitu ya. Yang lurus dibungkam, yang bengkok didiamkan gitu ya. Luar biasa. Lanjut. dimiskinkan, kasihan nanti anak istrinya mau makan apa. Apakah adil anaknya menderita juga? Lagian kalau mau kaya ya usaha sendirilah, jangan hasil korupsi dari bapaknya. Diskusi Ya, Pak Prabowo betul. bersama 7 jurnalis Ya. top Indonesia. Ada yang menarik nih kawan dalam pembahasan untuk hukuman para koruptor. Pak Prabowo mengatakan tidak setuju dengan hukuman mati karena tidak akan menimbulkan efek jerah dan takutnya akan salah gunakan di kemudian hari. Dan Pak Prabowo juga mengatakan tidak setuju kalau koruptor itu dimiskinkan. Kasihan nanti anak istrinya mau makan apa. Ya terserah mereka lah. Jadi maunya gimana Pak? Cuma kembaliin apa yang dia korupsi. Terus dihukum 5-10 tahun penjara. Paling nyalanin 3 tahun juga udah bebas. Di penjara Iya. mereka juga hidup mewah pasti. Bapak kasihan sama anak koruptor yang dimiskinkan, tapi Bapak gak kasihan sama anak Indonesia yang disengsarakan oleh ulah Nah, koruptor. Banyak setuju, dari mereka setuju. yang gak bisa sekolah. Banyak dari Betul. mereka yang kelaparan. Bapak tahu gak ada rakyat Indonesia yang maling ayam digebukin sampai meregang nyawa. Karena Iya, apa Pak? iya. Karena nggak punya uang untuk makan. Iya, Dan kerja iya. sulit di Indonesia. Sekalinya dapat kerja, gaji nggak seberapa. Kenapa Nah, sulit? mantap. Kenapa gajinya sedikit? Ya karena dikorupsi sama bajingan-bajingan berdasi itu. Iya, Ambil iya, contoh betul, dari kasus betul. korupsi 271 triliun. Nggak usah yang 1000 triliun. Udah berapa juta anak yang bisa bersekolah sampai perguruan tinggi? Udah berapa juta anak yang bisa makan bergizi? Percuma ditangkap-tangkapin kalau hukumannya kayak main-main. Kedepannya Iya, iya, pasti iya. makin banyak yang korupsi. Logikanya gini Pak, nanti orang berpikir korupsi aja sebanyak-banyaknya. Toh kalau ketahuan juga paling disuruh ngembaliin dan dihukuman Iya, iya, penjara 5-10 tahun, tinggal dibayar aja. Selesai. Lagian kalau Iya, mau iya, kaya ya betul, usaha betul. sendirilah, jangan hasil korupsi dari bapaknya. Ayolah Pak. Iya, 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 iya. Jangan bikin kami pesimis terhadap penegakan hukum korupsi di Indonesia. Gimana menurut kalian kawan? Di seluruh Ya, dunia bentar, nggak ada guys. negara Jika benar nanti ini diterapkan oleh Pak Prabowo, alamat akan hancur nih hukum yang ada di Indonesia ini gitu ya. Sebab beliau lebih peduli terhadap para koruptor dan juga anak-anaknya dan juga istrinya gitu ya, daripada nasib anak-anak Indonesia yang terlantar, yang nggak makan, tinggal di gubuk reot gitu ya, yang bergaji cuman ala kadarnya gitu ya, yang bulan aja nggak cukup gitu ya. Dan beliau lebih peduli terhadap anak koruptor yang kasihan jika asetnya diambil, jika hartanya disita oleh negara gitu ya. Aduh, itu logika mikirnya gimana gitu. Kalau tidak menimbulkan efek jerah, terus gimana caranya ya? Dengan hukuman yang maksimal seperti hukuman mati atau hukuman seumur hidup, itulah yang bisa membungkam mereka, membuat efek jerah terhadap para koruptor agar koruptor nggak ada lagi gitu. Jangan dimanjakan seperti itu Pak. Aduh, nyesel banget deh yang pilih Bapak dulu. Kenapa? Karena logikanya kacau. Ideologi itu adalah keyakinan orang, bukan keyakinan negara, apalagi keyakinan presiden. Jadi kata ideologi, bahkan dulu kata ideologi itu yang di Prancis itu, saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti. Di Prancis kalau orang bilang itu seorang ideolog, ideolog artinya orang yang pelongo. Karena nggak mampu berpikir, maka dia fanatik pada sesuatu. Itu literasi mulai dengan situ, abad 17. Akhir ideologi adalah olok-olok terhadap orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang pelongo itu namanya ideolog gitu. Iya, iya. Dungu maksudnya. Dungu. Itu saya mau Dungu. soal-soal yang orang kacaukan. Sekarang saya balik pada pertanyaan. Ini ada 3 politisi. Kapan Pancasila disebut ideologi? Belum lagi jaminan keamanan keuangan keluarga. Tolong jangan ganggu anak dan istrinya ya. Au! Banyak tokoh agama mengingatkan bahwa korupsi itu dosa besar. Tapi di negeri ini biasa-biasa aja tuh, ya. Iya, benar. Dosa koruptor kalah sama dosa lupa kasih like ke story temen. Kalah dengan Mana dosanya nemu maling di DM ayam. lagi. Orang gila mana yang habis ngomel di DM lanjut ke WA.
Korupsi bisa dinego, hasil korupsi bisa diwariskan. Tapi rasa keadilan rakyat masih digantungkan. Kayak RUU perampasan aset. Katanya hukum harus adil. Kecuali keluarga koruptor jangan ikut dimiskinkan. Saat beraksi gasak duit negara nggak mikirin rakyat miskin. Kenapa keluarganya harus dijamin? Apa kabar nasib petani, buruh, pekerja, penonton? Benar itu. Beserta anak-anak dan istri yang dirampas haknya. Mereka nggak minta dimiskinkan, tapi negara udah keburu kasih surprise, paket hidup susah. Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga, yang rugi se-Indonesia Raya. Ini bukan keluarga Cemara ya, tapi keluarga cemana ini. Tapi masih aja pemerintah bilang mereka nggak tahu apa-apa. Head slip, please deh. Nggak tahu apa-apa, tapi bisa beli apartemen mewah. Nggak tahu apa-apa, tapi kuliah anak di Eropa. Tambah flexing OOTD mewah yang seharga KP rumah. Tapi giliran utang negara triliunan, rakyat semua disuruh patungan. Oke, mantap. Luar biasa. Ini adalah kenyataan, guys. Kenyataan. Ini bagi kaum 58% ini ya. Kalian sudah nyadar gak sih dengan kejadian yang ada saat ini gitu ya? Yang dulu kita tuntut, kita bangga dengan Pak Prabowo agar bisa menuntaskan koruptor yang ada di Indonesia ini. Sekarang malah seperti ini, malah terkesan membela koruptor gitu ya. Kasihan anak istrinya gitu ya. Aduh, kasihan banget. Terus Indonesia, anak-anak Indonesia yang pingin sekolah tinggi, pengen sekolah di luar negeri juga gitu ya, pengen gaji gede gitu ya, yang tinggalnya di gubuk reot, makan seadanya, itu nggak kasihan Bapak ya dengan telah taat membayar pajak, sekarang pajak dinaikin lagi gitu, lalu uangnya dikorupsi, dimaling itu oleh koruptor. Terus itu yang harus diprihatinkan. Aduh, nyesal banget. Alah. Oke dah. Guys, tolong bagi yang ingin berkomentar tolong sampaikan di komentar ya. Aku udah bosan nih ngomong seperti ini. Nah. Jadi itulah guys video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.